Bapak, Ibu, kami mengucapkan selamat pagi. Kami dari BR 616 yang melayan Bapak Ibu pagi ini mengucapkan selamat datang di Mesbah Quran Radio. Pagi ini kita akan mendengarkan pengajaran dan sharing dari Pak Jeffrey. Baik, tidak berlama-lama lagi, waktu dan tempat kami persilahkan untuk Pak Jeffrey. Silakan Pak Jeffrey. Pak Jeffrey udah hadir? Oh sorry, tadi speakernya ketutup. Oh ya. Oke, Oke, silakan Pak Jeffrey. ya Bisa selamat pagi ya, mendiskusikan. eh saudara-saudaraku di dalam kasih Kristus. Happy Sunday. Apa kabar, Shirley? Ya, luar biasa, Pak. Luar Pagi biasa ini. ya. Oke, pagi ini saya nggak lama ya, cuma 2 jam. Hmm. Oke, Ya, jadi topiknya itu berjalan di dalam tuntunan dan kasih karunia Tuhan. Ya, bisa kembali kepada apa namanya materinya ya. Bentar. Nah, tadi kita udah dengar ya doa-doa. Semua doa yang diucapkan, semuanya kan melihat bahwa bagaimana pergerakan daripada dunia ini, pergerakannya ya, begitu kompleks, uh, begitu kemelut yang bisa terjadi. Tetapi ketika kita hidup di dalam rumah Tuhan, ya, kita berjalan di dalam tuntunan dan kasih karunia Tuhan, itu uh, semua adalah proses, semua adalah apa yang Tuhan inginkan pada akhirnya itu selalu indah pada akhirnya ya di dalam setiap kita. Oke, next slide. Kasih Tuhan tanpa syarat. Kasih agape itu di Yohanes 3 ayat 16. Jadi kita udah tahu bahwa Tuhan menyayangi seluruh ciptaannya, umatnya ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengkaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi objektifnya itu ya. Dan setiap kita ini, ya anak-anaknya, ya dikatakan juga itu melakukan amanat agung, berelasi dan mengasihi Tuhan, mengasihi sesama manusia. Jadi intinya di situ, ya. Oke, kita coba analisis, ya, kita analisa dari seorang yang menerapkan konsep ya. Konsepnya itu adalah 5W 1H, yaitu Joseph Rudyard Kipling. Ya. Beliau pemenang Nobel, ya, penghargaan Nobel sastra ya di 1907. Jadi udah lama banget, udah apa namanya, udah ratusan tahun nih, 2025, 1907 gitu. Beliau pemenang Nobel sastra ya, 1907. Beliau hidup ya 1865 sampai dengan 1936. Nah, metodenya apa sih? Coba kita lihat ya. Next. Nah, ini ada 5W ya, 1H. Jadi kalau orang-orang di bisnis atau analisa, biasanya sih metode Kipling ini dipakai. Ya kan? Ada apa? Ya kan? Siapa? Di mana? Kenapa? Kapan? How? Nah, ini muncul kenapa? Saya juga kalau dengerin apa namanya pertanyaan daripada cucu tuh kayak gitu loh. Dia nanya, akun kenapa? Akun di mana? Kalau telepon tuh pasti begitu gitu loh. Pertanyaannya itu 5W 1H itu selalu. Jadi sebenarnya sih manusia juga sama. Dia mikirin kayak begitu. Oke, kita balik kepada uh, kita harus berjalan di dalam tuntunan dan kasih karunia Tuhan ya. Oke, kita lihat ada apa sih sebenarnya. Oke, silakan.
Jadi kehidupan manusia pada mulanya ya, saya nggak baca semua karena cukup panjang ya. Jadi inti-intinya aja. Ya, di Kejadian 1 ayat 26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Ya, supaya mereka berkuasa atas segala sesuatunya ya. Jadi kita diciptakan itu, kita udah tahu loh, kita diciptakan itu serupa, segambar dengan Allah Tritunggal. Luar biasa ya. Nah, kita lihat, kita hidup itu kenapa? Ya, di Kejadian 2 ayat 7. Dan menghembuskan napas kehidupan ke dalam hidupnya, di dalam hidungnya. Jadi setelah kita dijadikan oleh tanah liat, ya, yang diciptakan serupa menurut gambar Tuhan, ya, Tuhan memberikan napas hidupnya, neshama, kepada setiap kita. Sehingga kita hidup. Kita bangun, kita hidup. Luar biasa ya. Kemudian kita lihat, ya, nextnya, manusia itu jatuh di dalam dosa. Ya, udah dikasih tahu loh bahwa ini yang boleh, ini yang tidak boleh. Ya, pohon kehidupan itu nggak boleh. Pohon ke apa namanya pengetahuan baik dan jahat itu jangan di touch gitu loh. Tetapi ya di dalam Kejadian 3 ayat 6 ya manusia jatuh di dalam dosa. Lagi pula pohon itu menarik hatinya karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia dan suaminya pun memakannya. Nah ini manusia ya pada saat itu Adam dan Hawa ya dia melihat wah ini mantep juga ya gitu. Jadi digerakkan ya sampai pada hari ini Firman mengatakan bahwa kitanya itu problem karena keinginan kita sendiri. Keinginan ya, bukan kebutuhan. Oke. Nah, kemudian tipe manusia next-nya setelah jatuh di dalam dosa, maka manusia itu hidup dengan penuh perjuangan. Ya, di Kejadian 3 Lalu Tuhan mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ya, jadi itu kita lihat ada apa sih sebenarnya dengan kehidupan manusia. Awalnya fine-fine aja kan. Nah, tapi setelah jatuh di dalam dosa, nah ini dia harus berjuang. Dia harus berjuang, dia harus memperjuangkan kehidupan dia juga. Ya, oke. Kita lihat. Ini eh, di dalam cerita ini ada tiga sebenarnya kategori yang yang menonjol banget ya. Ada tiga kategori ya. Kita kategorikan namanya who. Who itu siapa? Ya, ada di sini peranan Tuhan, pencipta langit dan bumi. Terus ada manusia ya, manusia tadi, Adam dan Hawa, diciptakan serupa, tapi dia jatuh di dalam dosa karena tidak taat. Kok bisa problem? Karena ada ular. Karena ada ular ya. Ular itu digambarkan adalah iblis, penggoda. Sampai hari ini, kita-kitanya kalau tidak ada di dalam rumah Tuhan, ya pasti, apa namanya, pasti terintimidasi oleh keinginan dunia ya, dan kita diseret oleh dia. Oke, kita lihat ya. Pertama Tuhan, ya, dia adalah Tuhan dan seluruh ciptaannya. Allah memberikan mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, ya kan? Terus manusia diberikan free will ya, kebebasan untuk berkehendak sendiri. Ya, di sini kita lihat di Kejadian 20:22 ya, eh, manusia itu memberi nama kepada segala ternak, burung-burung di udara, kepada segala binatang, hutan, dan lain-lainnya. Jadi Tuhan memberikan kehendak bebas. Jadi dia bisa kreatif ya atas ciptaan Tuhan. Oke, kita lihat ular yang dikategorikan, yang dikatakan sebagai iblis ya, berfungsi sebagai pendakwa loh, ya selalu. Dia nggak melakukan apa-apa, cuman dia reverse balik untuk menyeret kita kepada duniawi, dunia yang syarat dengan tadi, yang apa udah didoain begitu banyak, ada inflation, ada resesi,
ada sakit penyakit, ya kan? Ada kebencian, ya. Justru itu di dalam firman Tuhan, our manual book itu kan, dikatakan bahwa segala sesuatunya ada di dalam kok. Tenang aja, kitanya taat. Itu 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 mutlak gitu loh, ya. Dan apa namanya? Selalu berada di dalam rumah Tuhan karena itu adalah recovery jiwa kita ya, supaya jadi benar. Ini maaf ya, saya tutup apa namanya eh, video saya karena saya di jalan. Oke, terus yang ketiga itu di mana? Kita itu bertempur di mana sih? Ya, bertempurnya itu di seluruh aspek kehidupan kita. Aspek kehidupan saya bagi dua ya, ya. Has berjuang di dalam aspek kehidupan fisik itu duniawi banget. Jadi kita perlu fisik, perlu tubuh, kita perlu fighting gitu ya, tubuh kita mesti jaga, ya kan? Yang kedua, kita kalau mau hidup benar dan baik, ya, dan damai sejahtera sukacita, itu kita harus berjuang loh, mendapatkan rohnya kita balik, ya, kebenaran, kebenaran yang hakiki, gitu, ya kan? Kita harus taat dan harus penuh dengan kasih, kasih Kristus, bukan kasih biasa loh, bukan kasih kecil, tapi ini kasih K-nya yang gede, ya, kasih Kristus, supaya kita berfungsi, supaya kita benar, ya, bertindak benar, ya, terutama di mana? Di dalam keluarga. Karena Tuhan memberikan komunitas awal itu, komunitas pertama adalah keluarga, ya. Jadi kita udah bahas ada apa, terus siapa yang berperan di dalam kehidupan kita, ya. Ya, ada Tuhan yang bertahta, ada Tritunggal yang bertahta di dalam kehidupan kita. Ya, ada Bapa, ada Allah Bapa, Allah Anak, ya, Kristus dan Roh Kudus. Oke? Dan di mana kita harus berjuang ya tadi di dunia di dalam seluruh aspek kehidupan kita, ya kan? Nah, kita lihat kenapa sih harus kayak begini? Kenapa sih apa namanya efeknya begitu luas? Ya, dosa itu, ketaatan itu ketika dilanggar, ketaatan atau ketetapan daripada Tuhan ketika dilanggar, itu efeknya, waduh, dahsyat banget ya. Justru itu kan di dalam firman dikatakan upah dosa itu maut loh. Jadi sama kalau di dalam hukum pun itu ada hukum pidana dan hukum perdata. Kadang-kadang perdatanya beres, pidananya belum beres loh. Nah ini efeknya begitu. Nah, efek daripada dosa, ya kan? Kita lihat nextnya itu, ya. Kenapa? Ya kan? Dikatakan di dalam Kejadian 2 ayat 16-17. Lalu Tuhan Allah memberikan perintah kepada manusia. Semua pohon di dalam taman itu boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, janganlah engkau makan buahnya. Sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati. Ya, akibatnya mati nih. Akibat dosa juga maut. Ya kan? Nah, kita lihat ular itu kan, ular yang menjadi pendakwa. Ya, dia tahu apa kelemahan daripada manusia yang tidak taat pasti jatuh di dalam dosa, pasti, ya kan? Jadi dunia ini juga penuh dengan godaan yang sangat luar biasa ya, apalagi pada hari ini, ya tiap hari, bukan tiap hari lagi loh, tiap jam, ya kita bisa mendapatkan TikTok yang aneh-aneh dan sebagainya. Ya godaan begitu begitu luar biasa. Ya plan A bisa menjadi plan B, plan C, plan D. Itu karena media sosial dan sebagainya. Ya begitulah kita hidup di zaman akhir, zaman yang semua terbuka. Jadi kalau kita tidak hidup, ya kembali saya katakan di dalam rumah Tuhan, itu pasti, pasti loh. Kalau dikatakan pasti bisa jatuh di dalam dosa. Oke, kita lihat akibatnya ya. Kejadian 3, 4-5. Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-sekali kamu sekali-sekali kamu tidak akan mati kok, dibilang itu.
Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makan, matamu akan terbuka, katanya begitu, ya kan? Dan kamu akan menjadi seperti Allah, ya. Tahu tentang yang baik dan yang jahat, ya, di trigger untuk dia jatuh di dalam dosa. Jadi kompromi. Nah, ini yang kita juga di dalam kehidupan kita sehari-hari kita diberikan satu kompromis kan. Ah, nggak apa-apa, dikit aja. Ah, nggak apa-apa, telat. Nggak apa-apa, apa dan sebagainya. Pokoknya kayak gitu deh. Nggak apa-apa, nggak ikut misbah pagi. Sekali-sekali aja kok, gitu kan. Padahal kita mesti sempurna, kita mesti setiap saat ada di dalam hadirat Tuhan. Ya kan, lebih baik satu hari di rumah Tuhan daripada 1.000 hari di tempat lain. Ya kan? Kehidupan, ya nextnya ya. Kehidupan adalah perjuangan, peperangan, pilihan saling menyalahi. Eh, Selalu gitu, pilihannya pasti saling menyalahi gitu loh. Ya, itu selalu kayak begitu. Terus manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, ya, ini yang saling menyalahi. Dialah yang memberi dari buah pohon itu kepadaku, maka ku makan gitu loh. Jadi dikatakan oleh suaminya, itu loh perempuan yang ngasih loh. Nah, kita juga sama kan, sebagai laki-laki kadang-kadang habis. Jadi menyalahin perempuan nih. Problem segalanya. Kalau nggak ada dia, wah bisnis saya sukses. Kalau nggak ada dia, waduh begini dan begitu. Jadi saling menyalahin. Padahal Tuhan memberikan pasangan hidup kita itu pasti yang terbaik dan yang sempurna di dalam hidup kita kan. Nah, kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apa yang telah kau perbuat? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdayakan aku, maka ku makan. Ya kan? Nah ini artinya apa di aplikasi dunia sekarang? Itu loh, keadaan loh. Saya susah banget. Saya nggak bisa, terpaksa harus pinjol. Ya kan? Keadaannya yang menyuruh saya begini, begitu, dan sebagainya. Jadi argue terus, argue terus. Lalu Tuhan juga ya berfirman kepada ular, ya kan? Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara di antara segala ternak dan segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan menjalar dan debu tanah lah yang kau makan seumur hidupmu. Jadi konsekuensi, semua konsekuensi. Nah, ketika menyalahkan istri, menyalahkan suami, ya, nah itu berkat-berkat eh, berat bagi yang bersangkutan, ya kan? Kenapa? Karena karena berkat itu kan dari Tuhan, susah payah tidak akan menambahimu, ya. Itu Amsal 10:22. Jadi ingat loh. Jadi seluruh kehidupan kita harus memperkatakan berkat, ya kan? Terus konsekuensinya gimana? Nextnya konsekuensinya, ya, konsekuensinya gimana? Nah, itu kapan, ya kan? Kapan sih konsekuensi itu kita terima? Ya, di mana? Di dalam kehidupan kita dan seumur hidup kita loh. Ya, pada waktu kita lahir, ya, sampai ke rumah Bapa. Kita lihat di Kejadian 3, 16, 17. Firman-Nya kepada perempuan itu, ya kan? Susah payahmu waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atas engkau. Lalu berfirmanlah Tuhan juga kepada manusia itu. Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan padanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah itu seumur hidupmu. Bayangin ya, bayangin. Ya kan? Oke, nextnya
ya pada waktu kita lahir sampai kita kembali ke rumah Bapa, ya. Jadi tetap loh konsekuensinya, ya. Yang tadi ada perdata pidana, waduh, dosa dosa awalnya ini yang dilakukan oleh Adam dan Hawa itu terus kan kepada kita loh, sampai kepada kita. Kecuali ada kecualinya, ya nanti di perjanjian baru, ya Tuhan Yesus datang, ya kan, dia membayar semua dosa-dosa kita, ya kan. Nah kita lihat di firman-Nya di sini, ya, semak duri, rumput duri, ya, yang akan dihasilkan bagimu dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Oke, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu sampai engkau kembali lagi menjadi tanah. Ya, karena dari situlah engkau diambil, sebab engkau debu dan engkau akan kembali menjadi debu. Ya kan? Wah, jadi ceritanya luar biasa ya. Nah ini udah kita terangkan sampai dengan apa namanya 5W, ya udah ada apa yang kita lihat, ya, terus siapa ya berperan itu, terus di mana gitu ya, di seluruh aspek kehidupan kita yang kita bagi dua, ya, aspek fisik dan rohani, ya, yang kita harus jaga. Terus kenapa kita udah tahu, ya, karena kita tidak tinggal, tidak taat, tidak mau dengar gitu loh, ya. Jadi itu yang paling utama gitu. Jadi kapan, ya kita juga tahu loh, kita berjuang itu seumur hidup dari lahir sampai kembali ke rumah Bapa. Nah, sekarang hanya bagaimana? So, gimana nih kita mesti lakukan tadi kan? Kita percaya kepada Kristus, Dia sudah membayar semua dosa-dosa kita, dan kita harus tinggal di dalam rumah Dia, kita hambanya Dia, ya. Dan kita harus bareng, kita menjadi murid Kristus. Kita harus membangun rumah Dia. Masa kita nggak tinggal di dalam rumah Dia, kita masih berbuat dosa? Masa kita tinggal di rumah Dia, kita lawan si pacau gitu, kotorin dan sebagainya, nggak taat, tidak mengambil tanggung jawab, ya. Kita udah diberikan keluarga juga untuk bisa tinggal di dalam rumah Tuhan, ya kan? Jika anak-anak, cucu, pekerjaan, usaha yang penuh berkat, ya kan? Di dalamnya kita mau korupsi. Korupsi itu artinya apa? Semua untuk kita semua, ya bukan untuk Tuhan, ya kan? Kita nggak sepenuhnya taat membangun rumah Tuhan. Kita membangun apa? Rumah sendiri, gitu kan? Nah, di dalam membangun Tuhan, ya kita udah sama-sama tahu, ini saya pengulangan doang, ya membangun manusia roh, ibadah sejati, kehidupan yang dipimpin oleh firman, sangkal diri, pikul salib, dan itu Yesus. Jadi sebenarnya penderitaan-penderitaan yang kita alamin itu ya pasti konsekuensi dan pasti ada maksud dan tujuan Tuhan. Ya, di dalam firman dikatakan sehelai rambut pun itu Tuhan tidak izinkan copot loh, ya kan? Gitu. Kalau Tuhan izinkan copot ya apalagi yang banyak, waduh, itu kan berarti pelontos kan, tapi pasti ada maksud Tuhan. Oke. Yang kedua ya kita harus tertanam di dalam komunitas kerajaan Allah. Ya, ada di dalam komunitas yang menjadikan rumah Tuhan itu adalah pusat solusi. Dan solusi itu bukan untuk kita tok loh. Itu menjaga jiwa-jiwa yang penuh problem. Ya kan? Kita harus berfungsi sesuai dengan karunia. Ada karunia motivasi, ada 5 jawatan, karunia roh. Ya, kita harus menjadi mercusuar bagi tubuh Kristus. Gitu. Oke, nextnya, ya, tetap masih bagaimana? Oke, kita lihat aja, ya. Kalau kita di dalam Tuhan, seperti yang dikatakan oleh Raja Daud, ya, penyertaan Roh Tuhan. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripada aku. Ya, kita lihat juga setiap kita setelah perjanjian baru, ya, Tuhan Yesus
naik ke surga. Ya. Dikatakan apa? Di dalam Yohanes 14:15, mengasihi aku, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan meminta kepada Bapa, dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, ya kan? Supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, itu adalah Roh Kudus. Oke, terus nextnya. Oke, ini kita lihat Tuhan cuma minta ya kita bawa jiwa-jiwa kepadanya. Kita diminta menjadi soldier daripada Tuhan ya. Ya begitu banyak eh, tuayan tapi pekerja kurang. Ketika kita di dalam rumah Tuhan, ya kita jadi anggota daripada kerajaan Allah, menjadi anggota daripada rumah Tuhan, ya kita taat, ya kita kasih tahu kepada jiwa-jiwa bahwa ditunggu loh oleh Yesus yang dikatakan apa? Yesus katakan apa? Marilah padaku, semua yang letih lesu, berbeban berat, yang aku akan memberikan kelegaan bagi engkau. Jadi bebannya itu ya memang memang awalnya berasa, tapi ketika tahu maksud dan tujuan tujuan Tuhan atas hidup kita, wah itu masih dahsyat, ya kan? Bawalah kepada bawalah mereka itu kepada spiritual journey sesuai dengan kebutuhannya, ya kan? Ada pria sejati, ada wanita bijak, ya kan? Ada apa namanya eh, SPK, ya kan? Kita lihat nanti baru masuk masuk ke Komsel, Kompak, ya. Memberikan pertolongan dan meringankan beban orang lain. Nah ini kalau terpaksa ya memang secara korporat, secara grup, komunitas ya kita bisa bantu ya. Ada yang susah banget gitu, oke kita bisa bantu ya. Mendengarkan dengan penuh perhatian dan tulus ya mereka apa namanya curhat dan sebagainya. Perkatakan perkataan, tindakan yang menjadi teladan dimanapun berada, di rumah, tempat kerja, lingkungan sekitar, gitu. Jadi harus selalu belajar memperkatakan yang baik dan benar, memperkatakan dengan praktek-praktek firman Tuhan ya. Karena kita tahu kopi sekental apapun itu bisa menjadi air putih ketika kita siram terus sampai ya kopi itu menjadi air. Kalau belum jadi siram lagi. Ini kenapa belum jadi air? Siram lagi. Demikian pun kehidupan kita, pola pikir kita yang duniawi, ya ketika setiap hari kita baca firman, ya paling enggak 2 pasal ya, banyak yang katakan demikian. Ya pagi-pagi kita orang Deo gitu, wah itu seger banget. Ada masalah apapun, ya itu, waduh, damai sejahtera sukacita Tuhan pasti ada. Dan solving masalahnya itu selalu ada ya, badai pasti berlalu, oke, okay? Dan bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya ya, amin. Nah itu yang saya bisa sharing, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Ya,